Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami'al Ma'mur yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengurus DKM beserta jajarannya, serta para orang-orang tua kami, para asatidz, jamaah, Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah nikmat Islam. Karena kata Sayyidina Umar, an-ni'matu ba'dal islami wal iman nikmatul ukhuwah. Jadi ternyata nikmat yang paling utama yang mesti kita sebutkan itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, baru nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau ada kita menyebutkan ya secara tertib, memang syariat itu bicara tentang nikmat, ya mesti memang nikmat Islam, nikmat iman dulu. Cuma kadang-kadang kehidupan kita sehari-hari ada orang sambutan dan lain sebagainya menyebutkan nikmat sehat, panjang umur. Memang luar biasa nikmat sehat, panjang umur, nikmat rezeki itu. Tetapi secara tertib, nikmat itu disebutkan adalah nikmat Islam dulu. Karena kalau ada orang badannya sehat, ya, umurnya panjang, rezekinya banyak, tetapi tidak dalam nikmat Islam, tidak akan ada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika dia ada nikmat iman dan Islam di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita terus senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan syariat-syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai waktu syuruk tapi nggak ada nasi uduk, kan? Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kalau bicara tentang puasa, ya kita yakin semuanya ketika bicara tentang ayat yang berbicara tentang puasa, kita semuanya udah pada hafal, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ini surah Al-Baqarah ayat 183 itu turunnya di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Ini menandakan bahwasanya kewajiban berpuasa itu baru ada ketika Nabi itu sudah hijrah ke Madinah. Waktu Nabi dakwah di Mekah itu belum ada kewajiban berpuasa, karena umat Islam ketika itu sedang dikuatkan dulu akidahnya. Kalau ternyata di awal-awal Islam baru ada penguatan tentang akidah, tapi sudah ada perintah untuk berpuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang luar biasa. Yakin bahwasanya
ketika itu umat Islam bisa jadi belum mampu, karena ya puasanya 30 hari. Makanya baru ketika Nabi hijrah ke Madinah, bahkan ketika sampai di Madinah ayat itu belum turun juga, tapi dapat tahun kedua baru bulan Sya'ban surah Al-Baqarah ayat 183 itu turun, menandakan ada kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sya'ban Ramadan ya. Jadi Sya'ban itu turun surah Al-Baqarah ayat 183. Ramadan setelah Sya'ban di tahun yang sama itu, maka Rasulullah SAW beserta para sahabat melaksanakan puasa Ramadan. Nabi puasa Ramadan sepanjang hidupnya hanya mendapati 9 kali. 8 kali diantaranya Rasulullah SAW itu puasa Ramadan bilangan hari-harinya hanya 29 hari. Dan semasa hidupnya Rasulullah yang puasanya bilangan hari-harinya 30 hari cuma sekali seumur hidup. Jadi Nabi itu hanya mengalami 9 kali Ramadan. Kalau kita berapa kali Ramadan? Ya, umatnya yang umurnya 50 tahun, ya kalau akil balik umur 9 tahun, bisa jadi sudah hampir 40 kali lebih puasa Ramadan, ngalamin Ramadan. Makanya ketika bicara tentang Ramadan, seharusnya kita lebih beruntung, Pak. Kenapa? Mendapati Ramadan berulang-ulang setiap tahun. Sedangkan Nabi cuma 9 kali, karena setelah itu Rasulullah SAW wafat. Tapi pertanyaannya, dari sekian banyak Ramadan yang sudah kita alami, ya bahkan berpuluh-puluh kali, begitu juga dengan saya ya ngalamin Ramadan yang betul-betul ada taklif kewajiban untuk berpuasa, ya bisa jadi udah 30 kali lebih, Pak. Alhamdulillah usia saya sekarang udah 43 tahun. Berarti udah ngalamin Ramadan berpuluh-puluh kali. Kira-kira Ramadan yang mana yang paling berbekas di hati kita? Kira-kira Ramadan yang mana yang betul-betul berkualitas? Nah, ini jadi introspeksi buat diri kita semuanya. Tapi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Nah, ini bicara tentang surah Al-Baqarah ayat 193. Di situ udah jelas. Kalau bicara ayat ini ada khitabnya, ada sasarannya. Yang dipanggil dalam surah Al-Baqarah itu khitabnya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya kalau kita siang-siang, ya nanti siang hari mendapati ada orang tidak puasa, gitu ya, yang tidak karena udzur, ya mungkin kalau yang udzur ada udzur karena udah apa, udah manula, atau udzur karena sakit, atau udzur yang lainnya dalam perjalanan. Kalau ada orang siang hari tidak berpuasa, tapi tidak ada udzurnya, sebetulnya kita tidak mesti heran kenapa dia tidak berpuasa. Karena khitab ayat ini jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ketika ada orang yang siang-siang tidak berpuasa, patut dipertanyakan saja tentang bicara keimanan. Jadi nggak usah heran. Jadi kita jangan bingung kalau ternyata kalau di bulan suci Ramadan masih banyak orang-orang yang enggan untuk melaksanakan puasa. Ada nggak Pak kira-kira di Ramadan ini orang siang-siang nggak puasa banyak? Orang warteg aja nggak tutup ya Pak. Nah, kalau Nabi bilang wasufidati syaitan, kalau di siang hari di bulan suci Ramadan itu ternyata syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada juga syaitan yang tidak dibelenggu, palanya nggak ada, cuma kakinya doang kelihatan. Nah, di mana adanya? Di warteg. Kita nggak usah bingung. Kenapa mereka tidak berpuasa? Karena khitab ayat ini jelas. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menandakan Pak, kalau dalam ulumul Quran ada ayat-ayat yang disebut sebagai ayat makkiyah, ada ayat-ayat madaniyah.
Kalau ayat-ayat Makkiyah biasanya yang diseru, yang menjadi khitab dalam ayat itu sifatnya lebih umum. Ya Bani Adam, Ya Ayyuhan Nas. Itu ciri-ciri daripada ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya di Madinah, ada ayat yang turunnya sebelum Nabi hijrah, namanya ayat-ayat Makkiyah, yang diseru masih secara umum orang. Tapi kalau udah bicara tentang ayat-ayat Madaniyah, ini ayatnya lebih khusus. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya ya ayyuhalladzina amanu. Kata-kata kutiba alaikumusiyam ini diwajibkan kita semua berpuasa. Sebetulnya bicara tentang puasa adalah bukan tujuan. Jadi ketika kita disuruh orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berpuasa, itu bukan tujuan ayat itu. Hakikatnya itu kewajibannya memang bicara tentang syariatnya. Tapi tujuan daripada ayat itu, tujuan daripada syariat itu adanya di ujung daripada ayat itu. Allah sebutkan bahwasanya ketika kita orang-orang yang beriman diseru lalu diwajibkan untuk berpuasa, karena ada kewajiban juga orang-orang sebelum kita itu pada berpuasa. Di ujung ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun. Jadi tujuan daripada puasa itu adalah membentuk ya, kita itu semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu tujuan. Jadi puasa itu bukan tujuan. Puasa itu adalah wasilahnya. Puasa itu adalah jalannya. Dengan puasa itu, ya mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi yang bertakwa. Itu salah satunya. Ternyata ya banyak lagi syariat-syariat Allah yang hakikatnya memang ujung-ujungnya itu kita diperintahkan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena pribadi yang bertakwa itulah yang nilainya di sisi Allah sangat luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Nah pertanyaannya Pak, sekarang kalau kita bicara tentang takwa, kira-kira orang-orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa sih? Ya. Kalau memang kita diperintahkan untuk berpuasa, puasa itu salah satunya tujuannya untuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Secara umum mungkin kita bisa tahu takwa itu seperti apa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin cerita sedikit saja bagaimana ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini memberikan satu penjelasan bicara tentang takwa. Ini kan Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat Nabi yang istimewa. Kalau kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali itu adalah pintu masuknya ke gudang ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi. Wa ali babuha, dan Sayyidina Ali itu adalah pintu masuknya. Jadi kalau sebelum masuk ke gudang atau sebelum masuk ke kota, lewat pintunya adalah pintu Sayyidina Ali. Ini salah satu bukti bahwasanya kecerdasan Sayyidina Ali itu sangat luar biasa. Dipuji oleh Rasulullah SAW, seorang sahabat, ya Nabi juga sama Sayyidina Ali itu bukan hanya sahabat, tapi sepupu. Dan ketika Sayyidina Ali beranjak dewasa, Sayyidina Ali itu menikah dengan putri Rasulullah SAW, Fatimah Zahra, sehingga dia jadi menantunya Rasulullah. Istimewa itu Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali juga termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak muda. As-sabiqunal awwal. Kecerdasannya sangat luar biasa tuh Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali itu didoakan sama Nabi. Ya, dari sekian banyak sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW,
Sayyidina Ali itu adalah salah satu sahabat yang dapat doa khusus dari Rasulullah SAW. Jadi kita kalau disebut nama sahabat kan kita sering sebut radhiyallahu anhu ya. Tapi kalau Sayyidina Ali ternyata didoain oleh Nabi, dan itu juga sunnah buat kita. Kalau disebut nama Sayyidina Ali kita sebut dengan karramallahu wajhah gitu ya. Karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Itu Nabi yang doain. Dan kita sekarang kalau disebut nama Sayyidina Ali sunnah juga menyebut dengan sebutan itu. Nah ini ada dua riwayat Pak. Kenapa Sayyidina Ali itu didoakan sama Nabi karramallahu wajhah? Yang pertama riwayatnya Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah oleh Rasulullah karena Sayyidina Ali itu semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia belum pernah melihat berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Walaupun ketika itu luar biasa ya, di Mekah berhala-berhalanya orang-orang kafir Quraisy bahkan menghiasi sisi Ka'bah ketika itu. Tapi Sayyidina Ali adalah orang yang belum pernah melihat berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah mendoakan Sayyidina Ali dengan sebutan karramallahu wajhah. Begitu mulia wajahnya Sayyidina Ali, karena wajahnya itu belum pernah dihadapkan kepada berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu yang kedua, riwayatnya kenapa Sayyidina Ali itu didoakan karramallahu wajhah oleh Rasulullah? Ternyata Sayyidina Ali itu dalam riwayat semasa hidupnya dari kecil sampai meninggal dunia, Sayyidina Ali itu adalah orang yang belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Di dalam riwayat Sayyidina Ali itu belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Ini bapak-bapak pernah nggak melihat kemaluannya sendiri? Nah, pernah Pak? Ini antum bapak lapar ya? Pernah nggak Pak melihat kemaluannya sendiri? Pernah ya Pak? Bahkan bukan melihat doang, dimain-mainin juga ya. Itu Sayyidina Ali belum pernah lihat Pak. Makanya kata Nabi karramallahu wajhah. Begitu mulia wajahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Didoakan dengan doa yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari saking cerdasnya Sayyidina Ali, punya kemuliaan dari Sayyidina Ali, dan inilah yang menyebabkan ya ada golongan yang namanya Syiah yang mengkultuskan Sayyidina Ali. Ya, padahal ketika Rasulullah punya hubungan khusus dengan Sayyidina Ali, Rasulullah itu tidak mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu lebih mulia dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak. Sebetulnya sahabat-sahabat Nabi semuanya ada kedekatan dan ada kekhususan tertentu. Ya, cuma ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwasanya tidak ada sahabat yang lain yang diakui kecuali ada Sayyidina Ali. Nah, itu salah satunya kelompok Syiah. Nah, ini Sayyidina Ali menyebutkan bahwasanya kalau memang orang puasa itu tujuannya adalah takwa, bagi kita ketika bicara tentang takwa agar supaya bisa menguatkan diri kita, sebetulnya takwa itu apa sih? Dengan bahasa yang begitu indah ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu menyebutkan dengan bahasa yang begitu indah. Karena memang orang Arab itu terkenal dengan sastranya Pak yang tinggi. Ya, kita kalau baca Quran juga kan gitu. Quran itu sastranya tinggi sekali. Orang-orang Arab ketika itu di Mekah ada salah satu pasar di Mekah yang namanya Pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu yang diperjualbelikan bukan barang-barang biasa, tapi di Pasar Ukaz itu yang diperjualbelikan salah satunya adalah syair-syair. Karena memang Arab itu punya sastra yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau ada syair yang bagus diperjualbelikan, lalu yang paling bagus nanti ditaruh di dinding Ka'bah. Karena memang orang Arab itu punya nilai sastra yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Sayyidina Ali ketika mengatakan takwa itu apa? Ya, dengan bahasa yang indah Sayyidina Ali menyebutkan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil
wasyukru minal qalil wal istidadu li yaumir rahil. Ujungnya lam semua. Sayyidina Ali dengan bahasa yang indah menyebutkan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Jadi kalau bicara puasa tadi tujuannya adalah takwa. Takwa itu apa? Al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-jalil. Jadi Sayyidina Ali tidak menyebutkan asma Allahnya secara langsung, tapi dengan menyebutkan asma Allah yang lain, yaitu al-jalil, Allah yang maha agung. Jadi kalau kita bicara tentang puasa, puasa itu tujuannya takwa. Orang yang takwa itu kayak apa? Al-khawfu minal jalil. Kalau kita di mimbar-mimbar Jumat, khotib itu masih kalau hari Jumat mengajak kita kepada ketakwaan. Ada yang memberikan keterangan takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah ngerjain apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu takwa. Jadi ketika bicara al-khawfu minal jalil, bahwasanya takwa itu kita takut sama Allah. Takutnya dengan apa? Yaitu ngerjain perintah dan menjauhi larangan. Bukan takut ketika seperti ya dengan kegelapan atau takut karena binatang buas dan sebagainya. Bukan. Takutnya itu karena apa? Hakikatnya Allah maha melihat, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi ketika ada perintah kita kerjakan, ada larangan kita jauhi. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang puasa itu betul-betul diajarkan bagaimana nilai takwa. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kita lagi puasa, siang hari lapar, haus, ya. Kita masuk ke dalam kamar, nggak ada orang. Kan bisa aja kita minum, bisa nggak? Tapi kenapa kita nggak minum? Kenapa kita nggak makan? Kan nggak ada yang ngelihat. Kita yakin bahwasanya Allah maha melihat. Itu adalah takwa. Jadi ketika bicara tentang puasa, ya begitulah. Hakikatnya memang ada tumbuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memelihara amanah Allah. Jadi kita diamanahin syariat apa? Puasa. Makanya kalau bicara puasa itu kan salah satu, bahkan satu-satunya ibadah yang paling unik di dalam Islam adalah puasa. Kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, gitu ya. Kalau ibadah sholat, ya sholat itu kan ibadahnya ibadah zahir. Ya. Jadi ketika kita sholat, masih ada orang yang melihat kita sholat. Ya, kelihatan nggak kalau kita sholat? Kelihatan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sholat, sholatnya di masjid, sebelum sholat dan sesudah sholat ada qobliyah dan ba'diyah sholat. Sholat sunnah ya, sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Mohon maaf, kira-kira kalau di rumah kita qobliyah ba'diyah kan? Kalau di rumah nih Pak, jujur aja kita, kalau di rumah kita qobliyah ba'diyah kan? Belum tentu ya. Kadang-kadang, tapi kalau di masjid kita qobliyah ba'diyah. Kenapa itu? Karena apa? Ini ibadah zahir. Kalau ibadah zahir itu nilai unsur riyahnya itu masih kental banget gitu. Kadang-kadang kita ibadah ya sholat itu ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, itu masih ada. Apalagi kalau sholatnya di hadapan calon mertua. Kira-kira bagaimana tuh? Kita mau jadi calon mantu, ini ada calon mertua, kita disuruh sholat di sampingnya. Kira-kira kita sholatnya beda apa sama? Pasti beda. Kalau ada calon mertua kita sholatnya Allahu Akbar. Tapi kalau ada calon mertua, Allahu Akbar. Karena apa? Unsur riyanya memang masih ada Pak. Karena dia apa? Ibadah zahir. Bapak kalau di rumah sholatnya cepet apa lama? Nah, kalau di rumah sholatnya cepet apa lama? Tapi kalau di masjid lama sedikit. Harus itu terbalik Pak. Kita kalau di rumah sholat sendiri lama, gitu ya, lama ya, lama tuh. Tapi kalau di sini berjamaah itu cepet Pak. Karena Nabi itu yang bilang,
Nabi itu mengatakan kalau sholat berjamaah falyukhaffif. Dikata Nabi kalau sholat berjamaah itu falyukhaffif, ringankan sholatmu. Tapi kalau sholat sendiri baru apa? Falyutawwil, aman. Makanya kalau ada imam masjid di Masjid Al-Ma'mur, lalu ada imamnya sholat lama, boleh ditegur. Karena kata Nabi falyukhaffif. Makanya ketika imam itu berdiri, istawu sufufakum, kan lihat ke belakang itu. Kan salah satu hikmahnya memang Nabi itu ketika sholat itu sunnahnya adalah meluruskan shaf. Tapi dalam riwayat Nabi kalau meluruskan shaf itu tidak pernah nengok ke belakang, Pak. Jadi Nabi itu kalau sholat jamaah, karena Nabi kalau sholat berjamaah selalu jadi imam. Baru di akhir-akhir hidupnya ketika Rasulullah sakitnya parah, Abu Bakar ganti jadi imam. Nabi kalau sholat selalu jadi imam. Tapi kalau melurusin shaf nggak pernah nengok ke belakang. Kenapa? Dalam satu riwayat disebutkan bi khalfihi ka amama ru'yatun sabatat. Jadi Rasulullah itu pandangannya ke depan sama ke belakang sama bagusnya, Pak. Walaupun anatomi tubuhnya Nabi itu sama kayak kita. Anatomi tubuh sama nih, Pak. Anatominya sama, akan tetapi udah pasti nanti bentuknya berbeda, fungsinya juga berbeda. Gitu ya. Kalau Nabi kan, makanya saya sering nanya ke jamaah, kalau ada pertanyaan, Nabi itu ganteng apa enggak? Nabi itu ganteng apa? Oh, ganteng apa? Gantengan mana Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Dua-duanya belum lihat ya. Gantengan mana Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Nih, kalau ibarat ganteng ya, Pak. Ini lingkaran nih. Ini ganteng, cakepnya dunia ini. Jadi kalau ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita semua diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Maksudnya dalam Al-Quran sempurnanya itu yang ada akal, ada nafsu. Tapi dari segi zahir juga Allah sempurnakan. Ini kalau bicara cakepnya dunia ini ibaratnya lingkaran 100%. Lalu dibagi dua, 50%, 50%. Nanti yang 50% itu dibagi dua, 25%, seperempat. Nah ini yang 50% ganteng cakepnya makhluk di dunia ini 50% buat Nabi kita Muhammad SAW sendiri. Makanya kalau ditanya Nabi Muhammad ganteng nggak? Ganteng ya loh. Nah itu tadi yang seperempat, yang 25% itu buat Nabi Yusuf. Berarti gantengan mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Jauh, gantengan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad kok nggak diceritain cakepnya, gantengnya? Karena apa? Akhlaknya jauh mendahului daripada cakepnya, zahirnya. Makanya disebut-sebut Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya. Padahal kalau bicara tentang zahirnya, Nabi Muhammad itu setengah, Pak, sendirian. Setengah sendirian itu Nabi Muhammad. Nabi Yusuf 25%, seperempat sendirian. Yang 25% aja orang-orang di istana ketika itu di Mesir itu luar biasa takjub melihat Nabi Yusuf karena kegantengannya. Makanya ibu-ibu kalau 7 bulan yang dibaca surah apa? Surah Yusuf. Seringkali saya tanya, Bu, kenapa kalau 7 bulan yang dibaca surah Yusuf? Apa jawabnya? Saya pengen anak saya ganteng seperti Nabi Yusuf. Akhirnya saya bilang, Bu, ganteng itu sesuai dengan cetakannya. Iya kan? Iya, sesuai cetakannya, Pak. Nah itu yang seperempat lagi buat siapa? Yang 25%. Yang 25% yang seperempat itu dibagikan untuk umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dibagi rata kan? Dibagi rata kan? Enggak. Kalau dibagi rata cakap semua ini kita. Mungkin bahkan ada yang gak kebagian. Iya, waktu pembagian ganteng dia gak hadir tadi gitu. Itu kalau bicara anatomi tubuh Nabi ya sama, maksudnya matanya di depan. Tapi Nabi itu bil khalfihi ka amama ru'yatun sabatat. Jadi pandangan Nabi ke depan sama ke belakang sama bagus juga. Tanpa nengok.
apa? Itu sahabat. Jadi kalau Nabi ngelurusin shop tanpa nengok, Nabi tahu siapa yang shopnya tidak lurus di belakang. Kalau kita bisa nggak melihat ke belakang tanpa nengok? Bisa, karena udah ada spion masih nengok juga kita. Itu Pak, ternyata ketika imam lihat ke belakang ngelurusin shop, hikmahnya utamanya ada ngelurusin shopnya. Tapi ada hikmah yang lain, yaitu apa? Melihat juga siapa makmumnya yang dipimpin ketika sholat. Makanya Nabi katakan fal yukhaffif, ringankan sholat. Tengok ke belakang, oh ini masjid adanya di pinggir jalan. Orang yang sholat banyak juga yang hanya sekedar mampir lewat. Banyak musafir. Mungkin nanti habis sholat dia akan melanjutkan perjalanan atau melanjutkan usaha atau kerjaannya. Makanya sholatnya jangan lama-lama. Nengok ke belakang lihat ini makmumnya banyak. Orang tua. Dia lihat juga ke orang tua. Ya, kita kan kalau sekarang itu ya, ibu-ibu tuh sekarang. Ibu-ibu ada yang usianya 60 tahun. Tapi mukanya kayak 40 tahun ada nggak? Sombong amat ini. Dia usianya 70 tahun tapi mukanya kayak 50 tahun. Karena apa? Skincare-nya mahal. Maksudnya apa? Kalau muka masih bisa dipoles, tapi dengkul nggak bisa. Ya, kalau dengkul nggak bisa. Dalam fikih, orang kalau sholat itu fikih. Kenapa anatomi tubuh manusia Allah ciptakan seperti ini? Ternyata kan anatomi tubuh manusia itu diciptakan untuk sholat, Pak, bukan untuk yang lain. Coba pikirin, kuku, tidak. Itu badan kita diciptakan oleh Allah emang untuk sholat, bukan buat yang lain. Utamanya untuk sholat. Nanti aktivitas yang lain itu tambahan. Kalau dalam fikih, ketika sholat, orang ketika sujud, itu sujudnya sholatnya itu adalah tertib secara urutan. Dalam sholat ketika sujud, mana duluan yang diletakkan? Anatomi tubuh kita udah pasti apa? Dengkul dulu. Jadi orang kalau sujud lutut dulu, Pak. Lutut, tangan, baru jidat. Gitu kan? Cuman kan ada sekarang orang yang sujudnya tangan duluan. Ada nggak? Ada nggak? Ya masih bagus ya daripada jidat duluan. Tapi ini menyatakan bahwa itu kenapa sih Nabi bilang fal yukhaffif, ringankan sholat. Jadi kalau sholat berjamaah itu fal yukhaffif, ringankan. Makanya besok kalau ada imam kita ketika sholat bacanya kuliah sama kurbu. Kalau kata orang Betawi bilang jangan diharu-haruin. Justru itu yang cakep nih imam nih. Kita kalau ibadah, lalu ibadah kita merasa senang dengan ibadah kita. Itu kan tanda ibadah kita diterima. Ada orang ibadah tapi apa? Menggerutu. Kalau kata orang Betawi murid. Ya, sholat masalah tapi dalam hati, aduh, gitu ya. Baik kata Nabi fal yukhaffif, ringanin Pak. Jadi kalau ada imam bacanya surah andalan, 2 surah andalan di dunia ini adalah kuliah aman ya, senang. Saya pernah khutbah Jumat sama sholatin. Jadi khutbah Jumat sudah sama sholatin. Biasanya kita di mimbar-mimbar kita itu khutbah Jumat maksimal 15 menit kan gitu ya. Karena kalau udah lebih dari itu kayak orang udah gak nyaman. Saya pernah khutbah Jumat 10 menit sudah sama sholatnya Pak. 10 menit udah sama sholat udah selesai. Pas turun mimbar ada jamaah yang baik. Ustaz, khutbah bagus. Saya bilang isinya Pak cepet katanya. Jadi masih bagus kan, senang nih. Orang Pak kalau ibadah senang itu tanda ibadah diterima Pak. Senang. Ya kan? Orang kalau ibadah senang, gembira dengan ibadahnya, orang menikmati berarti ibadahnya. Senang. Masih bagus, senang karena cepatnya masih bagus. Maka kata Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Al-Banna
dalam Kasyifatus saja menyebutkan bahwasanya kalau ada imam ya ingin memimpin sholat, lalu ketika dia memimpin sholatnya agak lama gitu ya, dia ingin baca surah yang agak panjang, kata Syekh Nawawi apa? Mahsurin radin. Jadi si imam itu mesti minta izin kepada si makmum dan meminta ridho kepadanya. Tuh saking luar biasa itu sholat berjamaah. Kata Nabi paling khafif juga begitu. Kata Syekh Nawawi mahsurin radin. Jadi kalau ada imam mau sholat baca surah yang agak panjang, hadirin jamaah sekalian, malam hari ini saya mengimami sholat isya. Insya Allah nanti setelah surah Al-Fatihah saya akan baca surah Al-Kahfi. Rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah akan saya baca surah Yasin. Bagi para jamaah yang mungkin tidak kuat sholat berdiri, silakan sholat sambil duduk. Bagi para jamaah yang tidak setuju boleh pulang. Pulang semuanya. Kahfi sama Yasin. Itu maksudin Robi. Ini kadang ada kritik juga. Saya suka mengkritik juga ke adik-adik kelas saya di PTI. Ya, walaupun hafal Quran, imamin sholat, jangan mentang-mentang hafal Quran dibaca sepanjang-panjangnya. Nabi itu kalau sholatnya panjang di mana? Sendiri di rumah. Hudzaifah al-Yamani, sahabat Nabi, pernah nanya sama Aisyah, ya Aisyah, Rasulullah itu kami lihat kakinya pecah-pecah sampai pada sakit dan bengkak. Katanya Nabi itu kalau sholat berdirinya lama. Kata Aisyah, ya begitulah yang aku lihat, karena memang Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang ketika menjadi istri Rasulullah itu dalam proses Islam yang sudah luar biasa dan syariat yang ada itu sudah sempurna. Aisyah itu mendampingi Rasulullah, melihat Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan Aisyah begitu tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya ketika ditanya begitu, benar kayak gitu. Kata Aisyah, kalau nggak percaya langsung aja ngomong sama Nabi. Akhirnya Hudzaifah memberanikan diri ngomong ke Rasulullah, ya Rasul, katanya, kata Aisyah, engkau kalau sholat itu lama berdiri. Aku ingin membuktikan, boleh nggak aku ikut sholat bersamamu? Nah, itu satu malam Hudzaifah itu minta izin ikut sholat tahajud, ya, ikut Rasulullah. Kata Nabi, kalau engkau ingin ikut, datang nanti lewat tengah malam ke rumah, ya, karena Nabi kan tahajudnya di rumah. Jadi dikerjakan secara berjamaah itu dengan Hudzaifah. Ini makanya jadi dalil, jadi bukti bahwasanya tahajud itu berjamaah boleh, walaupun dalam fikih tahajud itu adalah sholat sunnah yang tidak disyariatkan secara berjamaah. Tapi dalam kondisi tertentu tahajud berjamaah boleh. Ini bapak-bapak pernah nggak ngajakin istrinya tahajud? Dan ibu-ibu pernah nggak sholat tahajud bareng suami? Itu bininya siapa sih ya? Sewot amat itu dia. Ya sekarang kalau udah tahu, ayo bangunin. Ya, ada istri bangun duluan, bangunin suaminya, ya bangunnya kita tahajud, masya Allah luar biasa. Atau suami bangun duluan, bangunin istrinya. Bu, bangun bu, anak-anak udah pada tidur ya. Udah lain lagi itu ceritanya ya. Lain lagi ya, tuh rohai katanya lu. Itu salah satu bukti bahwasanya apa? Tahajud itu boleh, karena Hudzaifah diizinin sama Nabi. Udah datang tuh Hudzaifah ke rumah Rasulullah SAW, ngikut sholat sama Nabi. Nabi itu sholatnya nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin. Karena apa? Tiap malam Rasulullah sholatnya begitu, sholat sendiri. Dan ketika Hudzaifah datang itu dalam konteks ngapain? Pengen tahu. Jadi sholat berjamaahnya Rasulullah dengan Hudzaifah tidak paling khafif, tapi tetap paling tawil, karena sholat itu memang selalu dikerjakan sama Nabi sendiri. Hudzaifah itu datang pengen ngapain? Pengen tahu doang. Kayak apa sih? Gitu. Akhirnya ketika emang Hudzaifah udah datang, Nabi bilang, Hudzaifah kamu udah siap? Siap ya Rasul. Ya udah, ngikut sama Nabi di belakang. Nabi sholat, Hudzaifah ngikut sholat di belakang. Setelah surah Al-Fatihah, ini kan bedanya sholat siang sama sholat malam, Pak.
Kalau sholat siang itu sunnahnya memang sir, ya. Bacaan Fatihahnya itu sir, tidak jahar, tidak dinyaringkan. Karena emang ini dari zamannya ketika Rasulullah masih di Mekah. Ketika masih di Mekah, Rasulullah ada perintah sholat. Nabi memerintahkan kepada para sahabat, kalau sholatnya zuhur sama asar, jangan kau nyaringkan suara. Karena apa? Kalau suaranya nyaring, orang-orang kafir dengar, pasti akan disiksa orang Islam ketika itu. Makanya hikmahnya sampai sekarang. Kenapa sholat zuhur dan asar itu adalah sir? Maghrib, isya, subuh, jahar. Kata Nabi ketika waktu maghrib, orang-orang kafir sudah tidak lagi mencari-cari orang Islam ketika itu. Isya, orang-orang kafir sudah masuk ke tempat-tempat hiburan mereka. Subuh, mereka belum bangun. Makanya Nabi sunahkan untuk jahar. Sampai sekarang. Nah kita kalau sholat malam gimana? Jahar. Tahajud kita gimana? Jahar. Tapi jahar seukuran kita aja. Jangan tahajud sendiri pakai speaker. Jangan. Nabi sholat, habis Fatihah, Hudzaifah dengar karena Nabi bacanya jahar. Sholat malam. Habis Fatihah Nabi baca surah Al-Baqarah dalam riwayat. Surah Al-Baqarah bukan 1-5, bukan. Bukan 2 ayat terakhir, tapi apa? Dari ayat 1 sampai 280 sampai akhir. Itu dalam riwayat di pertengahan surah Al-Baqarah, Hudzaifah dalam hatinya menyangka nanti pertengahan Al-Baqarah Rasulullah akan ruku. Ternyata enggak. Itu padahal sahabat ya. Sahabat ini yang manusia biasa kan. Kalau diajak sholat lamaan dikit, ya dalam hatinya Hudzaifah nyesel banget gua ngikutin ini. Selesai Al-Baqarah ternyata Rasulullah ruku enggak. Habis Al-Baqarah Rasulullah lanjutkan kepada surah Ali Imran. 1 rakaat 2 surah. Makanya kalau bicara tahajudnya Nabi, dalam riwayat Nabi itu kalau tahajud muntasoful lail, udah lewat tengah malam. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, tahajud itu adalah ketika 1/3 malam. Karena tahu betul kondisi kita. Kalau Nabi beda. Makanya kalau benar-benar pengen ngikutin Nabi tahajudnya muntasoful lail, kalau udah lewat tengah malam Nabi udah tahajud. Makanya Nabi kalau habis isya udah tidur, gitu ya, nggak nonton Real Madrid dulu, enggak. Jadi Nabi 1 rakaat 2 surah. Rakaat kedua Nabi baca surah An-Nisa sama Al-Maidah 2 surah. Jadi 2 rakaat 4 surah. 4 surahnya Al-Mutawwalat, surah-surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Udah di akhir tasyahud Nabi salam. Setelah salam Hudzaifah nyolek Nabi, ya Rasul izinkan saya pulang. Nabi bijaksana ya. Nabi karena imamnya Nabi bijaksana. Hudzaifah izin kita pulang. Ya kalau engkau ingin pulang silahkan. Ini karena imamnya Nabi. Coba kalau imamnya kita, lu tadi mau ngikut, sekarang minta pulang. Jadi zaman Nabi udah. Nah dari situ terbukti Pak, sholat sendirinya Nabi memang. Makanya Nabi perintahkan falyutawwil, panjangin sholatmu kalau sendiri. Tapi kalau berjamaah falyukhaffif, ringankan sholatmu. Ini kalau di Al-Mahmur tarawihnya cepet apa lama? Sedang ya. Karena jamaah kita kadang-kadang begitu. Di rumahnya kita ke masjid, ini masjid sholat tarawihnya lama, dia nyari masjid yang jauhan. Ini sholat tarawihnya cepat. Ada yang begitu. Makanya apa? DKM itu tugasnya ngapain? Menyenangkan jamaah. Salah satu nyenengin jamaah apa itu? Sholatnya santai jangan. Nah, kata Nabi paling khofif. Ya, tapi jangan dijadiin dalil Pak, ambil dikit-dikit. Wah, paling khofif kamu bukan gitu ya. Tapi memang itu kesunahan. Nah ini udah suruh, berarti selesai. Nah, lagi. kelamaan harus juga ini. Gitu ya. Jadi yang pertama, emang gigi juga sih ngomong dari sana. Jadi yang pertama itu tadi, ya kita kembali lagi kepada takwa tadi. Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Ini ya, kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil, kita takut kepada Allah.
sholat itu memang ibadah zahir, tapi masih ada nilai unsuriyahnya, Pak. Tapi Ramadan kita diajarkan untuk senantiasa al-khawfu minal jannah. Nggak ada yang lihat, kita masih tetap menjaga puasa kita. Nah ini harusnya jadi apa? Kita ukur dengan aktivitas kita yang lain. Ketika kita dagang, ketika kita bekerja, ya sekarang kan adanya korupsi dan sebagainya. Kenapa? Emang ya al-khawfu minal jannah nggak ada di dalam diri mereka. Nggak merasa takut kepada Allah. Nggak ada. Berarti orang-orang yang korupsi emang nggak ada takwanya dalam hatinya. Nggak ada perasaan takut kepada Allah. Ada saran, nggak ada yang lihat. Saya manipulasi ini laporannya, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini puasa membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah al-amalu bitanzil, ngamalin apa-apa yang diturunkan kepada kita, Al-Quran dan hadis. Amalin. Ini Ramadan kita memang diperintahin untuk ngapain? Banyak-banyak baca Quran. Emang Ramadan itu ya syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita berlomba-lomba semuanya pada tadarus. Ada yang udah khatam 3 kali, luar biasa. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Takwa itu apa? Al-amalu bitanzil. Amalin, Pak. Kira-kira dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran, dulu kalau waktu zaman kita sekolah, kita dikasih tahu sama guru kita, ya untuk gampang ngapalinnya, ayat di dalam Al-Quran itu kan 6.666 ayat. Walaupun nanti dalam kaidah qiraah banyak ulama-ulama itu berbeda pendapat tentang jumlah ayat di dalam Al-Quran, ya, ada yang 6.242 ada. Tapi kita untuk memudahkan, karena nanti ada riwayat juga yang menyebutkan ya ayat Quran itu memang 6.666 ayat. Kira-kira dari 6.666 ayat mana yang sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ramadan harusnya jadi apa? Introspeksi diri kita. Ayat Quran yang mana yang sudah betul-betul kita amalin? Ada ayat begini, Pak, dalam Al-Quran, wala tubaddil tabdila. Jangan engkau berbuat tabdil. Innal mubaddilina kanu ikhwanash syayatin. Tapi kira-kira sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita udah ngamalin ayat itu belum? Air boros, listrik boros, ya, makanan boros juga, bahkan dibuang-buang. Ini waktu buka puasa, kita menu buka puasa kita 1 apa 2? 10. Ya. Kita waktu buka puasa makanan apa aja ada. Tapi makanan di bulan puasa, apapun itu makanan banyak, namanya tetap 1. Takjil. Gitu ya. Ya kan? Ramadan itu namanya takjil. Makanya orang disebut di situ tulisannya apa? Jual takjil. Pas kita lihat, tolong bawahnya. Itu takjil. Takjil itu kan artinya menyegerakannya. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan, itu masdarnya. Ya, masdar, jadi kata kerja yang dibendakan. Asalnya dari ajjal. Ajjal itu artinya menyegerakan. Takjil, ya kita kenapa sekarang itu disebutnya takjil? Karena bahasa itu adalah kesepakatan. Al-lughah al-ittifaq gitu. Bahasa itu adalah kesepakatan. Karena kita semuanya sepakat kalau itu namanya takjil, ya kan sampai sekarang namanya takjil, nggak apa-apa. Walaupun nanti dalam kaidah bahasa Arab itu sebetulnya salah gitu. Tapi kita sepakat orang Indonesia, apa itu takjil? Kamu mau mana ke depan? Ngapain? Beli takjil. Nah, takjil itu adalah makanan yang digunakan untuk membatalkan atau menyegerakan berbuka puasa. Itu nggak apa-apa. Walaupun nanti ya Rasulullah kan mensunahkan sebetulnya kalau bicara tentang berbuka puasa, afdolnya itu urutan pertama dengan ruthob, Pak. Ya, kalau bicara kesunahan, kita kalau buka puasa, urutan yang pertama makanan yang kita makan adalah ruthob. Ruthob itu kurma basah. Kurma yang kandungan airnya banyak. Ya karena kan kita dari pagi sampai sore nggak makan, nggak minum. Makanya yang dimakan adalah kurma, tapi kurmanya yang basah. Susunan. Jadi sebelum minum air ya itu ruthob dulu, kurma basah. Entar kalau nggak ada baru tambah kurma yang kering. Tapi setelah itu dibarengi dengan apa? Air zam-zam.
kalau nggak air putih, ya. Baru di urutan yang kelima pakai halwa atau hulwun. Jadi rutop, tamar, zam-zam, air, baru urutan yang kelima. Kalau nggak dapetin rutop, nggak dapetin tamar, nggak ada air zam-zam, nggak ada air putih, baru pakai apa? Halwa atau hulwun. Kalau halwa, makanan yang manis yang tidak dimasak, buah-buahan manis atau madu, itu halwa. Nanti setelah itu baru hulwun, makanan yang manis yang diolah, yang dimasak. Kayak tadi itu teh manis, itu hulwun. Kolak, itu hulwun. Makanya kita kan populer kalau Ramadan pasti ada apa? Kolak. Dan hebatnya Ramadan, biji salak itu bisa empuk. Iya kan? Hebatnya Ramadan tuh biji salak jadi empuk gara-gara Ramadan tuh. Ya ada kolak biji salak. Itu hulwun, itu urutan kelima, Pak. Jadi urutan pertama tuh rutop dulu. Kalau nggak ada nanti baru itu hulwun, manis. Makanya ada slogan iklan gitu ya, berbukalah dengan yang manis. Padahal ya bicaranya dikias kepada rutop. Kurma kan kurma itu manis. Berbukalah dengan yang manis. Tapi bapak-bapak saya sarankan kalau berbuka itu jangan dengan yang manis, Pak. Tapi berbukalah dengan keluarga, Pak. Gitu. Karena yang manis itu belum tentu bisa diajak berkeluarga, Pak. Berbukalah dengan keluarga. Nah, itu bagaimana? Hakikatnya ketika al-amalu bitanzil, amalin, Pak. Jangan sampai nyanyiain makanan. Saya pernah punya guru, Pak, waktu belajar sama beliau. Salah satu tanda orang yang hubud dunia, ya, cinta dunia itu, kalau di rumahnya punya gudang. Saya bingung, kok kenapa begitu Kiai? Orang kalau di rumahnya punya gudang itu tandanya hubud dunia. Karena apa? Ya barang masih disimpan. Bakal apa? Dipakai kagak? Mendingan diapain? Dikasih orang. Tuh. Itu salah satu juga. Kita nggak amal bitanzil. Kehidupan kita masih banyak ayat-ayat Quran yang belum kita amalkan. Kita nyia-nyiain sesuatu. Bisa jadi itu kalau dikasih orang lebih manfaat. Tapi kita simpan dalam waktu yang lama. Akhirnya jadi rusak-rusak juga. Ya udah. Wala tubadzir tabdzira tadi. Ya, makanya ketika bicara al-amalu bitanzil itu adalah salah satu bentuk takwa. Kira-kira ayat yang mana yang sudah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah asyukru bil qadr. Senantiasa bersyukur walaupun hanya dengan perkara-perkara yang kecil. Syukur. Sekarang saya tanya Pak, ini masih teruskan nggak apa-apa ya? Makanya tatapannya udah. Tadi gua juga nggak mau ngapain ya Pak ya? Dia nggak mau pindah apa kan? Bersyukur. Sekarang kalau ada pertanyaan, orang itu lebih gampang bersyukur atau bersabar? Lebih susah mana syukur sama sabar? Lebih tinggi mana derajatnya syukur sama sabar? Sabar. Kata Imam Ghazali, Pak, syukur itu segini, sabar itu segini, Pak. Lebih tinggi syukur derajatnya, Pak. Ternyata orang itu lebih sulit bersyukur dibandingkan bersabar. Orang dalam hal-hal tertentu ketika disuruh sabar, tapi kalau disuruh syukur susah. Banyak orang di dunia ini sebetulnya nggak ada yang tidak bahagia. Yang menyebabkan mereka tidak bahagia itu apa? Kata syukur. Sahabat Nabi namanya Tha'labah. Pernah dengar ya Pak? Ada sahabat Nabi namanya Tha'labah. Tha'labah itu tiap hari kerjaannya sholat 5 waktunya di masjid, Pak. Sholat 5 waktu di masjid. Itu ada nama sahabatnya namanya Tha'labah. Tapi jangan sampai kita kayak Tha'labah. Lalu kenapa? Kan dia rajin sholat 5 waktu di masjid. Iya. Cuma dia kalau sholat 5 waktu, selesai sholat buru-buru pulang. Selalu gitu, Pak. Jadi kalau sholat berjamaah di masjid, selesai Nabi salam, selesai langsung pulang. Ada nggak jamaah al-makmur yang begitu? Ada ya. Ada jamaah masjid kita datangnya paling belakang, pulangnya paling dulu. Ada gitu, datang belakangan, pulangnya paling dulu. Asal pulang paling dulu, sendal pada hilang. Itu luar biasa. Tha'labah setiap hari sholat berjamaah 5 waktunya di masjid.
Tapi ada satu yang bikin gak nyaman sama sahabat. Kenapa sih dia kalau selesai sholat buru-buru pulang mulu? Sahabat nggak enak tuh nanya sama Tha'labah. Akhirnya ngomong ke Nabi, ya Rasul, Tha'labah kenapa ya kalau sholat berjamaah buru-buru pulang terus? Akhirnya besok Nabi ngajak ngobrol. Ini hebatnya ya, seorang pemimpin yang luar biasa Rasulullah ngajak ngobrol ini enak. Diajak ngobrol berdua doang. Kenapa sih kamu kalau sholat berjamaah buru-buru pulang? Baru dicerita, ya Rasul, kalau saya nggak buru-buru pulang, istri saya nggak bisa sholat. Kok bisa dia? Karena kain yang saya pakai untuk menutup aurat itu juga akan dipakai oleh istriku untuk menutup aurat, ya Rasul. Bayangin, ada nggak jamaah al-makmur gitu? Yang ada ini kain kita yang belum dibuka di lemari masih ada nggak? Itu Tha'labah nggak punya lagi kain kecuali itu. Istrinya nggak sempurna nutup aurat kecuali ada kain yang dipakai oleh Tha'labah untuk menutup aurat, dipakai juga untuk istrinya. Baik, belum pulang ya Rasulullah. Gitu. Besok didoain sama Nabi Tha'labah. Ya Nabi doanya maksud. Akhirnya apa? Tha'labah itu punya 2 ekor kambing sepasang. Lama-kelamaan kambingnya beranak pinak. Bahkan ketika itu kalau ketemu di jalanan ada kambing, itu kambing siapa? Kambing Tha'labah. Saking banyak tuh. Besok-besok sholat 5 waktu di masjidnya cuma 4 waktu. Karena udah sibuk tuh. Besok 3 waktu, besok 2 waktu, sewaktu. Lama-lama hilang. Tha'labah itu jarang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena udah sibuk sama kambing. Waktu dikasih ujian, dia nggak punya apa-apa, dia bisa sabar tetap ngapain? Sholat. Tapi ketika udah punya apa-apa, dia nggak bisa syukur, nggak ngapain? Nggak sholat berjamaah. Itu salah satu bukti bahwa saya apa? Sabar itu segini, syukur segini. Orang lebih sulit untuk bersyukur. Makanya nilai takwa itu apa? Asyukru bil qalil. Orang susah banget untuk bersyukur. Orang-orang yang udah bisa bersyukur itu nilai takwanya luar biasa. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, al-istidadu li yaumir rahil. Yang namanya takwa itu adalah al-istidad, selalu mempersiapkan diri li yaumir rahil, ay li yaumil akhir. Segala sesuatunya dia persiapkan untuk kehidupan akhirat. Apa yang kita punya sekarang, harta kita, keluarga kita, jabatan kita, itu semuanya dalam rangka mempersiapkan kita untuk akhirat. Ini kan kita duduk di sini bakal apa nih? Bakal akhirat. Kita yakin ini semuanya yang kita lakukan ada catatannya. Ini jadi saksi semuanya, Pak. Ya, jadi saksi semuanya. Karpet yang kita dudukin jadi saksi, Pak. Nanti di akhirat kita, mohon maaf, bisa jadi kalau andai kata amal buruknya lebih banyak timbangannya, ternyata ketika mau dimasukin ke dalam neraka, ada karpet datang bersaksi, ya Allah jangan dimasukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Waktu di Masjid Al-Makmur saya sering didudukin sama dia. Dia sering hadir di masjid, walaupun dia cuma tidur doang, saya heran. Apa-apa, ya udah akhirnya beratlah amal baiknya masuk surga. Makanya yang kita lakukan sekarang, kalau kita punya jabatan, punya harta, punya keluarga, ingetin, ini semuanya timbang sementara. Urusan akhirat itu lebih penting. Al-istiqdadu yaumir rahil. Banyak-banyak berbekal dalam rangka mempersiapkan diri kita ada kehidupan yang lebih luar biasa, yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama, lebih penting daripada urusan dunia. Tapi dunia kita itu kita jadikan wasilah untuk akhirat kita. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Senantiasa takwa itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengamalkan apa-apa yang diutuskan kepada kita dalam syariat agama kita, lalu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya al mutasaddiqin wal udwana ila al-zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa jami'i ibadatina wa tammim taqsirana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Siddiq Sayuti atas tausiah pagi hari ini, insyaallah bermanfaat bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terakhirlah kajian spesial Ramadan setiap ba'da subuh untuk pekan ini. Insyaallah kita ketemu pekan yang akan datang. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.